Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, sama lah. Oke, saya akan melanjutkan dari video sebelumnya, gitu ya, yang terkait dua materi yang kita bahas, gitu ya. Untuk sesi selanjutnya adalah Employee Training and Development. Oke, apa aja yang akan kita bahas, gitu ya? Fokusnya ada di 4 hal ini, gitu ya. Area yang memerlukan training, isu-isu mendasar, gitu ya. Kemudian model yang dapat digunakan dalam training maupun kesempatan yang sama untuk memperoleh training. Area yang memerlukan training, karena ya training itu butuh duit. Sekalipun nggak butuh duit, sekalipun kamu punya SDM-nya, tetap saja orang yang kamu kasih training itu eh, mengorbankan waktunya dan membuat perusahaan tidak mendapat benefit dari pekerjaan dia selama dia di training, gitu ya. Maka tetap aja training itu cost, entah itu perusahaan yang mengeluarkan atau perusahaan yang akan kehilangan uang ketika seseorang itu di training, maka tidak diberikan kepada semua orang, gitu ya. Oke, intinya siapa aja sih yang memerlukan training? Yang pertama adalah pegawai baru, jelas. Dia harus menyesuaikan dengan kondisi yang baru, apa yang harus dia kerjakan, bagaimana sesuatu itu harus dilakukan, gitu ya. Terus kemudian belum lagi kalau misalkan background pendidikannya berbeda dengan uh, tempat dia sekarang, butuh pelatihan lagi, gitu ya, butuh pembiasaan, gitu ya. Maka orang-orang baru ini mereka sangat membutuhkan training. Terus kemudian yang kedua adalah refreshment untuk pegawai terampil. Nah, refreshment untuk pegawai terampil ini, kalau teman-teman ingat gitu ya, di HRD Bacot gitu ya, pernah ditawarin, kalian pilih apa? Pilih liburan atau pilih sertifikasi? Kebanyakan dari mereka akan langsung pilih sertifikasi, gitu ya. Sertifikasi itu tidak hanya tes gitu ya teman-teman, tapi sebelumnya biasanya juga ada rangkaian-rangkaian untuk gimana caranya kamu jawab tes-tes yang ada, tapi bukan dilakukan oleh orang yang uh, melakukan itu. Jadi gini, uh, apa ya? Pelatihannya bisa diberikan oleh satu pihak gitu ya, tapi yang ngetes, yang sertifikasi itu pihak lain, gitu ya. Maka tidak ada bias di sini. Ini bisa jadi orang-orang yang punya keterampilan tertentu itu mereka butuh di refreshment, butuh penyegaran. Apa aja yang baru, apakah ada perbedaan, apakah semuanya masih tetap sama gitu ya. Atau justru juga mengingat kembali, oh ini jangan kepake nih, makanya diingat kembali. Terus kemudian yang ketiga adalah persiapan menjelang pensiun. Bagaimana beberapa orang itu eh, diberikan keterampilan tambahan atau diberikan opsi gitu ya. Oh, nanti setelah pensiun Bapak Ibu bisa misalkan buka warung atau misalkan ternak lele gitu ya. Ternak lele lagi gitu ya. Nah, ini bisa jadi bekal. Maka mereka misalkan tadi beternak gitu ya, ternak ikan, ternak lele misalkan. Nah, ini ada pelatihan ternak lele untuk pegawai menjelang pensiun. Nah, itu juga bisa jadi sehingga ketika mereka lepas dari pekerjaannya, eh, si orang yang pensiun ini tadi tidak serta-merta langsung merasa berbeda, gitu ya. Kan ada juga tuh orang yang pensiun tapi masih pengen tetap aktif. Nah, ini bisa menjadi solusi buat mereka. Kemudian yang keempat adalah pengembangan karir. Di sini training and development biasanya jadi satu gitu ya. Pengembangan karir pastinya digunakan untuk mereka yang punya performa yang lebih tinggi atau lebih banyak dibandingkan apa yang diminta oleh perusahaan. Maka orang ini diberikan opsi-opsi karir untuk pengembangan karirnya seperti apa gitu ya, dia dikasih. Kelima selanjutnya adalah penugasan luar negeri, gitu ya. Ketika di luar negeri pasti ada hambatan, pasti ada perbedaan gitu ya. Bekerja dengan orang-orang yang sifatnya multinasional juga akan menyebabkan seseorang itu perlu membiasakan apa yang ada di sana tapi tidak ada di sini, ya. Maka ini yang sangat penting. Keenam, ya, pelatihan untuk membiasakan keanekaragaman, pelecehan dan etika. Nah, ini biasanya
karena kalau di masyarakat kita kan cenderung ya Indonesia semua gitu ya. Tapi kita tidak bisa tahu bagaimana, jangankan sama-sama Indonesia, bagaimana sikap seseorang terhadap satu hal, beda etnis, beda suku aja bisa jadi berbeda. Maka kalau kita bekerja dengan banyak orang yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, bisa jadi ini butuh pelatihan tersendiri, gitu ya. Dan yang terakhir adalah pelatihan untuk tim atau pengembangan tim. Oke, keuntungan pelatihan untuk pengembangan karir gitu ya. Kalau ini tadi, oke, karir manager, oke, di belakangnya ternyata. Nah, saya nyari pegawainya dulu gitu ya. Tapi di sini karena ke personal dan manager, personal dan organisasi hampir berdekatan dan sama banyak, saya bikin slide tersendiri. Ini banyak banget gitu ya. Jumlahnya nggak seberapa, ini yang paling banyak, makanya saya taruh di sini dulu. Kan agak aneh, tapi nanti ke sini dulu deh, ke ini dulu. Untuk pegawai, gitu ya, bantuan pelatihan gitu ya, dan untuk pengembangan karir, ini punya manfaat tersendiri. Yang pertama adalah bantuan untuk menentukan jenjang karir. Kita masih mau tetap stay di tempat yang sama, di posisi yang sama, atau kita mau nyari challenge. Misalkan di anak cabang dan sebagainya gitu ya, tapi posisimu bisa saja naik. Nah, jenjang karir, kemudian enrichment dari pekerjaan sekarang, dan meningkatkan kepuasan kerja. Jangan lupa, orang yang pekerjaannya gitu-gitu aja, kadang-kadang ada yang merasa bosan, gitu ya. Selanjutnya adalah komunikasi yang meningkat dengan atasan. Kemudian tujuan dan harapan yang lebih realistis. Jadi, oke, jenjang karirku nanti sampai segini, aku mau menambah keterampilan ini nih. Itu akan membuat seseorang, oh ya udah, ya aku pantas nih dapat, katakanlah, penghasilan sekian karena ya performaku sekian. Membuat tujuan dan harapan lebih realistis. Selanjutnya adalah informasi mengenai perusahaan untuk saat ini dan perkembangannya di masa mendatang. Jadi peluang perusahaan ini, kita sedikit banyak akan tahu gitu ya. Perusahaan ini akan bergerak ke arah sini nih. Nah, kita masih bisa catch up atau enggak. Bagian kita masih akan tetap eksis atau enggak gitu ya. Kalau misalkan mendatang bagian kita enggak eksis, enggak akan ada kemungkinan untuk dihapus, ya udah ambil pelatihan, cabut dah. Gitu ya. Terus yang terakhir adalah munculnya rasa tanggung jawab yang lebih untuk mengatur jenjang karir dia, karena dia tahu gitu ya apa yang akan dia ambil. Oke, untuk manajer, yang pertama adalah peningkatan keterampilan manajemen karir pribadi. Jadi selain untuk orang lain, tapi juga untuk dia sendiri gitu ya. Semakin banyaknya pegawai berkualitas yang bertahan, jelas ini manajer akan ya sangat suka gitu ya kalau orang berkualifikasi, dia tetap bertahan, ya dia nggak perlu cost banyak untuk ngasih pelatihan dan sebagainya gitu ya. Tapi pengembangan karir sendiri juga, misalkan kalau orang itu pengen challenge tapi nggak dikasih, ya nggak mungkin juga. Kemudian komunikasi yang semakin baik dengan bawahan, terus kemudian target pengembangan staff yang lebih realistis, hampir mirip dengan yang tadi. Pemahaman organisasi yang semakin baik, hampir sama juga. Diskusi yang produktif terkait penilaian kinerja gitu ya. Jadi kita bisa tahu, ternyata ini loh yang kurang gitu ya. Aspek ini yang perlu dikembangin lagi. Jadi bawahan tahu, dia dinilai secara objektif. Gitu ya. Tidak hanya serta-merta secara subjektif, itu enggak, tapi dia memang dinilai betul. Kemudian semakin dikenal sebagai people developer. Jadi karena ya dia mendevelop orang, encourage orang, maka ya makin banyak gitu ya kalau kita dikenal sebagai orang yang mampu mendevelop orang lain. Bawahan semakin memahami tanggung jawab baru karena tadi terkait dengan engagement juga, ya. Kemudian membangun talent inventory untuk project khusus. Jadi bisa jadi kalau kita kita udah penilaian kinerja udah tahu gitu ya, kita kasih pelatihan dan kita kasih pengembangan gitu ya. Terus kalau kita ada project tertentu yang membutuhkan waktu cepat, orang-orang yang punya kualifikasi tinggi, ya kita bisa langsung rekrut dia untuk jadi orang yang akan ngerjain project gitu ya. Dan yang terakhir adalah verifikasi antara tujuan pribadi dengan organisasi pada bawahan. Jadi memang manajer ini ada di posisi yang sifatnya sandwich gitu ya, di atas ada pengusaha, perusahaan, organisasi, di bawah ada bawahan, buruh dan sebagainya. Oke, ke organisasi di sini ada manfaatnya tersendiri gitu ya. Pelatihan untuk pengembangan karir yang pertama adalah memanfaatkan keterampilan pegawai ya. Jadi memang untuk memaksimalkan.
Kemudian meningkatkan loyalitas, ingat karena dia merasa puas gitu ya, banyak pegawai berkualifikasi yang dia tetap bertahan, maka kita bisa katakan bahwa pegawainya loyal. Kemudian penyebaran informasi dalam organisasi karena ya semua tahu gitu ya arahnya ke arah mana, pengembangan organisasi nanti ke arah mana. Kemudian komunikasi yang lebih baik pada tataran organisasi, kemudian semakin dikenal sebagai organisasi yang mampu mengembangkan. Jadi banyak orang itu lebih memilih pengembangan diri daripada cuma sekedar gaji. Ya. Perusahaan-perusahaan seperti ini yang jadi idaman banget sebenarnya kalau di Indonesia. Terus kemudian meningkatkan efektivitas sistem personalia. Maka kita bisa tahu, oh ini orang yang layak untuk dipertahankan, oh ini nggak layak. Sedangkan untuk pengembangan tim seperti apa sih gitu ya? Maka kalau kita ngomongin masalah pengembangan tim gitu ya, kita harus memahami KSA dari masing-masing anggota. Jadi ya harus tahu diri lah gitu ya. Si A bagiannya ini, si B bagiannya ini, si C bagiannya ini, bagian saya ada di ini. Ya, melatih keterampilan kerja tim, koordinasi, distribusi beban kerja, penyelesaian masalah, dan juga pengambilan keputusan. Yang terakhir, membangun tujuan bersama dan prosedur kerja yang konsisten. Isu-isu mendasar dalam training gitu ya, karena ada beberapa hal yang mampu mempengaruhi efektivitas pembelajaran. Jadi, training itu mau tidak mau kita bisa katakan bahwa ini adalah proses pendidikan pada usia dewasa, gitu ya, atau kita lebih kenal sebagai andragogi. Gitu ya. Sejatinya, training adalah proses belajar. Ada beberapa hal yang mampu membuat proses training itu sukses, gitu ya. Yang pertama adalah menentukan pelatihan yang akan digunakan dalam pekerjaan sehari-hari. Nah, kalau kamu melatih sebuah tugas, melatih pengetahuan keterampilan baru, bukan pengetahuan, keterampilan baru, tapi itu nggak dipakai di pekerjaan dia, ya buat apa? Kan buang-buang duit juga, ya. Kedua, ditentukan oleh kemiripan program dengan pekerjaan sesungguhnya, gitu ya. Kalau semakin jauh ya semakin nggak mirip, ya makin nggak nyambung kan sama pekerjaannya. Beberapa hal yang mampu memperkuat hal tersebut, yang pertama adalah stimulus respon dari pelatihan, itu harus sama dengan stimulus respon pada pekerjaan, jadi nggak boleh timpang, gitu ya. Ya kalau timpang ya jangan jauh-jauh lah. Terus kemudian lingkungan mendukung dengan memberikan kesempatan menggunakan hasil pelatihan. Jadi kalau udah dilatih akan digunakan dalam pekerjaan sehari-hari, kasih kesempatan dia untuk perform. Ya, percuma juga kalau kamu latih tapi dia nggak kepake gitu loh. Ada orang yang lebih senior yang pakai keterampilan itu ya, dia buat apa dilatih dong kalau gitu. Ya. Yang terakhir adalah feedback and reinforcement juga harus tersedia. Percuma juga kalau udah dilatih tapi nggak ada peningkatan reinforcement, peningkatan gaji, adanya feedback, penilaian, Mas ini kurang ini, kalau nggak ada seperti itu, kita bisa tahu tugas kita, pelatihan kita beres atau enggak itu dari mana. Ya. Ada beberapa hal yang turut kalau ini tadi program trainingnya, kalau ini adalah dari sudut pandang si pegawainya, orang yang akan di-training atau trainee-nya. Pertama, yang perlu kita tekankan adalah pegawai itu harus siap untuk mengikuti pelatihan. Maksudnya siap itu dia harus memang mau. Rugi juga kalau secara kemampuan, finansial ada. Tapi kalau dia nggak mau percuma, ya. Ini beberapa hal yang perlu kalian tanyakan ketika kalian ingin mengikuti sebuah pelatihan. Yang pertama, apakah ia melakukan persiapan untuk belajar? Yang kedua, merasa butuh nggak sih sama training ini? Yang ketiga, apakah si trainee ini calon yang tepat untuk dilatih? Ingat, kita harus menentukan orang yang akan dikasih training itu sangat spesifik. Ya. Apa motivasi dia untuk ngikutin training ini? Selanjutnya, ya mampu nggak sih mempelajari materi training? Percuma juga dikasih berbuih-buih gitu ya, berbusa-busa tapi nggak nangkap gitu ya. Jangan sembung bawa golok gitu ya, nggak nyambung. Instruction sendirilah biasa. Apakah training yang akan diberikan akan meningkatkan karir? Gitu ya. Kalau dilatih
tapi nggak ada peningkatan karir. Dilatih, tapi dibiarin gitu aja. Ya mana mau? Ya udahlah, mending saya gini-gini aja, bayaran segini aja, udah cukup kok. Ya, nggak ada jenjang karir, peningkatan gaji lah minimal gitu ya. Kalau nggak ada ya percuma juga dilatih. Selanjutnya adalah training program structure. Jadi penyusunan program pelatihannya itu sendiri, gitu ya. Karena ini sifatnya training, sifatnya behavioral, maka fokus pada pelaksanaan teknis training. Sorry. Pada bagian ini, dia fokusnya pada pelaksanaan teknis trainingnya. Ya, lebih ke arah teknis. Di mana dan kapan training dilaksanakan, seberapa besar mereka mempraktekkan hasil trainingnya, gitu ya. Yang jadi permasalahan adalah practice make perfect, or even practice make you model. Ya, pelatihan bisa saja diberikan secara keseluruhan atau dalam bagian-bagian tertentu, ada part-part tertentu, ya. Kalau teman-teman mengambil sertifikasi untuk SDM, seingat saya itu ada 8 sampai 9 sesi, di mana pelatihan tersebut kalau teman-teman bayar sendiri itu paling murah, seingat saya itu 3,5 juta atau 2,5 juta. Paling mahal itu 7,5 atau 14,5 juta. Pokoknya kalau di total ya hampir 50 juta lah. Ya, itu dibagi dalam beberapa bagian tertentu. Bisa juga dalam satu hari utuh, gitu ya. Kalau misalkan sederhana gitu ya, itu bisa. Kemudian yang terakhir, selanjutnya adalah adanya feedback. Teman, ini feedback ini itu sangat penting dalam semua proses pelatihan dan dalam organisasi secara umum gitu ya. Dan yang terakhir adalah meningkatkan meaningfulness dari materi pembelajaran. Jadi kalau kebermaknaan dari materi pembelajaran itu sendiri. Permasalahan yang mungkin muncul ada dua gitu ya. Masalah resources, ya, baik itu pelatihnya, baik itu orang yang dilatih. Yang kedua adalah pelatihan sendiri, training yang kita laksanakan itu tidak terencana, tidak terorganisasi dengan baik, itu juga bisa kacau semuanya. Model yang dapat digunakan dalam training gitu ya, ada beberapa. Tapi sebelum kita melakukan training, kita harus melakukan tahapan untuk melakukan training. Yang pertama adalah need assessment, gitu ya. Jadi kita mau training itu ngapain, gitu ya. Oke, kalau kita udah pengen apa aja nih yang mau dilatihkan gitu ya. Terus kemudian kita udah mulai nyusun tujuan-tujuannya. Oke, karena ini yang mau dilatih, kita akan meningkatkan aspek 1, 2, 3, 4. Oke, ya. Terus kemudian bisa jadi karena kita menyusun semuanya dari awal, kita bisa menjadikan beberapa orang sebagai sampel untuk melakukan develop and test training materials. Materinya udah jelas atau enggak, udah bisa dipahami atau enggak, butuh mikir banyak atau enggak gitu ya. Sudah sesuai apa yang diminta atau enggak, sudah sesuai dengan keseharian mereka atau enggak gitu ya. Itu bisa kita tes di sini. Terus kemudian tahap selanjutnya adalah implementing, pelaksanaan dari atau aplikasi dari training program itu sendiri. Dan yang terakhir, evaluasi. Ketika ada evaluasi, masih memungkinkan juga untuk melakukan develop and test training materials. Jadi selanjutnya kita memperbaiki dari apa yang sudah kita susun. Gitu. Nah, training ini sebenarnya teman-teman sangat menarik kalau teman-teman berminat di HR gitu ya, terus kemudian cukup S1 aja, nggak harus S2, training itu nggak harus S2. Karena ini teman-teman bisa susun asal teman-teman tahu pembahasan kita selama 1 semester ini. Ya, tahu secara mendalam. Assessing training needs, kita juga bisa membagi ke 4 ini gitu ya. Secara organisasional, task, person, and demographical. Oke. Metodenya yang kita bisa pakai itu ada dua secara umum, on-site method sama off-site methods. Kalau on-site methods berarti kita melakukan training itu di tempat pekerjaan si trainee, gitu ya. Jadi bisa on the job training, apprenticeship, festival training, ataupun job rotation. Dan yang kalau off-site methods itu bisa pakai seminar, audio visual instruction. Jadi ke teman-teman kalau yang sekarang ini kalau ada pelatihan gitu ya, ya ini adalah audio visual instruction.
Terus kemudian behavior modeling training, jadi meniru perilaku, simulation teknik gitu ya, pakai alat simulasi, dan kemudian yang terakhir adalah web based training. Oh, kedobel. Oke, oke. Ini yang satu bagian ini yang kelupaan kayak kemarin itu. Oke. Management training methods. Jadi ini untuk orang-orang yang akan menduduki posisi manajemen, ya. Manajer-manajer pelatihannya kayak gini, ya. Yang pertama adalah problem solving case study. Jadi kita kasih kasus, bagaimana dia menyelesaikan, itu yang akan kita latih. Terus kemudian role playing, management games, conference, action learning, mentoring, sama coaching. Oke. Untuk evaluasi program training itu sendiri ada beberapa cara gitu ya, yaitu dari waktu reaksinya, yang pertama. Yang kedua adalah hasil belajarnya, tadi paper and pencil test, dari perilakunya, sama dari result atau output pekerjaannya. Jadi kita bisa lihat hasil training itu dari 4 ini. Tergantung jenis pekerjaannya seperti apa, output pekerjaannya seperti apa. Itu ya. Kalau misalkan yang dilatih adalah pemahaman untuk memahami instruksi, ya kamu harus makin lama makin cepat. Sebelum training sekian menit, setelah training jadi sekian menit, harus ada penurunan. Karena apa? Kita harapkan ada peningkatan reaksi dari si individu yang di-training untuk menyikapi instruksi misalkan. Nah, itu harus makin lama makin cepat. Kemudian untuk desain, itu ya, kita punya secara umum ada 3. Jadi kalau pretest only ya hanya setelah kasih pelatihan, kasih training, dites. Ya. Kalau pretest post test, sebelum training diukur, setelah tes diukur. Setelah training diukur, ya. Jadi sebelum dan setelah training dikasih. Dan yang ketiga adalah Solomon. Jadi kalau Solomon itu campuran, jadi pretest only. Ini kita banyak orang, kita bagi 4 kelompok gitu ya, kita asumsikan semuanya memiliki kemampuan yang sama. Kita bandingkan pretest sorry. Oh, sorry. Karena pretest ini sebelum tes doang gitu ya. Kalau Solomon itu pretest only gitu ya. Terus kemudian post test only, pretest post test. Nah, ini dianalisis bareng. Itu yang Solomon, ya. Oke, kesempatan yang sama untuk memperoleh training, karena tidak, ya percuma juga kalau kita berharap ada training kalau semuanya nggak bisa dapat gitu ya. Kalau tidak bisa mendapat kesempatan yang merata, kenapa harus mendapat training? Tuh. Oke, kesempatan yang merata, ada kemungkinan orang-orang dari kelompok tertentu tidak dapat melakukan apa yang diminta dari training yang ada. Bisa jadi training tersebut mensyaratkan kemampuan fisik tertentu gitu ya. Atau kapabilitas fisik yang berbeda antar peserta training. Ini pasti, coba bayangin, ini contoh bawahnya nih, perempuan angkat beban yang sama dengan laki-laki, yang nggak bisa bos gitu. Kemampuan otot, secara fisiologis otot laki-laki itu lebih besar daripada perempuan. Tuh. Terus kemudian perempuan kemungkinan mengalami hari pertama menstruasi, jadi dia nggak bisa hadir dalam training, ya. Tapi diharuskan untuk tetap hadir. Terus yang selanjutnya adalah ini kemungkinan-kemungkinan yang mungkin muncul ya teman-teman. Peran agama yang tidak dipayungi oleh pemerintah sehingga terhambat dalam proses trainingnya. Ya sekalipun di Indonesia ada 7 agama yang diakui, Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan kepercayaan. Bagaimana kalau tidak ada di 7 ini, misalkan contoh komunitas Yahudi yang ada di Sulawesi Utara gitu ya, di Tomohon. Nah, dia tidak dipayungi oleh pemerintah gitu loh. Tapi kalau misalkan ada perayaan dan di tempat perusahaannya kerja ada training, ya dia mau nggak mau harus gimana nih, tidak mendapatkan kesempatan dong untuk dilatih,
ya. Maka ini menjadi catatan tersendiri ketika kita ngomongin masalah training. Gitu. Oke, terima kasih dari saya. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita akan bahas ini untuk di WA Group gitu ya. Jadi sesi 1 mengenai penilaian kinerja, untuk sesi 2 nanti terkait masalah employee training gitu ya. Mungkin aja dari saya, terima kasih, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam.